Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasulahu ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ikhwati iman yang berbahagia, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat menyaksikan bulan Ramadan dan hidup di bulan Ramadan ini, semoga nikmat yang telah Allah berikan untuk dapat hadir pada bulan Ramadan ini menjadi nikmat yang terbaik bagi kita, dan kita bisa mensyukuri nikmat tersebut dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati iman yang berbahagia, di kesempatan yang singkat ini kita akan tadabbur terhadap ayat Al-Quran yang berkaitan dengan ibadah saum yang sudah populer, yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, yang mana Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian saum sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian senantiasa berada di dalam ketakwaan. Wahai iman yang berbahagia, dari ayat tersebut ada beberapa poin yang ingin disampaikan sebagai kata kunci dari ayat tersebut. Yang pertama adalah di dalam ayat tersebut Allah awali dengan jumlatun nida atau seruan kepada orang-orang yang beriman. Bahwa kita banyak menemukan di dalam ayat lain pun sama, Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman. Ketika Allah menyeru kepada orang beriman, bisa jadi isinya itu adalah berupa perintah atau larangan kepada orang-orang yang diseru itu. Dan hal ini adalah kepada orang-orang yang beriman. Tapi apa menariknya di sini? Seruan kepada orang-orang yang beriman, yang mana Allah menyeru kepada orang beriman itu kaitan dengan ibadah saum. Nah, menariknya di sini, kalau kita bandingkan ibadah saum dengan ibadah-ibadah yang lainnya, terkhusus yang terkait dengan arkanul Islam, maka kita akan menemukan kekhasan di dalam ibadah saum. Kita perhatikan ibadah sholat, ibadah zakat, ibadah haji, maka di dalam sholat, zakat, haji, perintahnya itu tidak diawali dengan kata Ya ayyuhalladzina amanu. Allah menyeru untuk sholat, untuk zakat dengan kalimatnya waqimus sholah wa atuz zakah. Ayo tegakkan sholat, tunaikanlah zakat. Allah menyeru untuk ibadah haji, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sementara di dalam ibadah saum, Allah menyebutkan secara khusus, diseru orang-orang beriman, Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang beriman. Ini menunjukkan bahwasanya dalam melaksanakan ibadah saum, pertama, luruskan niat kita di dalam melaksanakan ibadah saum. Kita saum bukan karena kebiasaan, kita saum bukan karena malu terhadap orang lain, tapi kita saum betul-betul meluruskan niat kita untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dzanbih." Siapa yang saum imanan wa ihtisaban, karena iman dan ihtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dzanbih, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan Allah pun berfirman di dalam hadis qudsi kaitan dengan ibadah saum, kullu amal bani adam lahu illa siyam. Setiap amal anak Adam baginya kecuali saum. Fa innahu li wa ana ajzibi. Saum itu untukku dan aku yang akan langsung membalasnya. Karena di dalam saum diuji kejujuran iman kita. Karena yang kita hadapi ketika saum itu bukan orang lain, bukan setan. Kenapa? Karena disebutkan kan di dalam hadis, idza dakhala syahrul ramadan futihat abwabus sama wa ghulliqat abwabu jahannam wa sulsilatis syayatin. Jika datang bulan Ramadan,
pintu-pintu langit dibuka, pintu-pintu jahanam ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Maka hakikatnya ketika datang bulan Ramadan, kejujuran kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita terjerumus di dalam maksiat, di dalam dosa, maka kita tidak bisa lagi menyalahkan yang lain. Kenapa? Allah telah membuka peluang untuk melakukan kebaikan, mempersempit untuk melakukan kemaksiatan, dan setan-setan telah dibelenggu. Kita tidak bisa berkilah, ya Allah, saya berbuat maksiat, ya Allah, saya lalai dan sebagainya. Karena godaan setan tidak bisa demikian. Karena yang kita hadapi adalah hawa nafsu kita sendiri. Maka inilah fungsi ibadah saum, adalah untuk menjadi tameng terhadap jiwa kita. Lalu kata kunci yang kedua di dalam ayat tersebut adalah kata kutiba, yang diartikan sampai diwajibkan. Kita tahu di dalam bahasa Arab ada yang namanya kitabah atau al-kitab. Kitabah artinya tulisan, kitab artinya buku, atau kitab itu sendiri sudah menjadi bahasa kita. Apa maksudnya saum dikatakan sebagai kutiba? Kutiba itu yang namanya kitabah, itu adalah tulisan. Yang nama tulisan itu adalah menyambungkan satu titik dengan titik yang lainnya, sehingga menjadi satu kata. Kata dengan kata yang lain sehingga menjadi huruf. Huruf dan huruf yang lainnya sehingga menjadi sebuah kalimat. Lalu apa maksudnya saum menjadi kitabah? Maka hendaklah saum kita itu menjadi catatan yang bagus. Ya, catatan yang membanggakan diri kita, catatan yang membuat kita bahagia, catatan amal soleh kebaikan kita. Dengan apa? Dengan segala peluang kebaikan yang Allah buka selama bulan Ramadan. Dan peluang untuk berbuat maksiat dipersempit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa kita tidak bisa menorehkan catatan kebaikan pada bulan Ramadan dengan saum itu? Maka dalam riwayat Rasul menyebutkan kepada kita, Syahrul Ramadan adalah syahrun mubarakun, bulan yang diberkahi. Keberkahan bulan Ramadan itu iftaradallahu alaikum siyamahu. Allah mewajibkan kepada kita saumnya. Dengan saum itulah maka nanti amal kita itu menjadi catatan amalan kebaikan. Karena ibadah yang khas yang bisa kita lakukan selama bulan Ramadan itu, pertama saumnya, kemudian nanti ada akhir Ramadan kita itu adalah i'tikaf, kemudian dibungkas dan dibersihkan dengan menunaikan zakatul fitri. Ibadah yang lain sama bisa dilakukan pada bulan-bulan yang lainnya. Tapi ketika kita melakukan semua aktivitas tersebut dalam kondisi ibadah saum yang imanan wahtisaban, itulah yang akan menjadi catatan amalan kebaikan kita. Sehingga rangkaian hari-hari setiap hari di dalam ibadah di bulan Ramadan itu, kita menorehkan catatan-catatan kebaikan yang kita sendiri merasa nikmat, bahagia untuk membacanya. Dan kita pun merasa ingin hal itu ditunjukkan kepada orang lain. Saking bahagia kita membaca catatan amal kita. Ketika Allah menyatakan kepada kita, Iqra kitabak kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Baca catatan amal kamu, cukup bagi kamu sendiri yang akan menghisab amalan kamu. Nah, ketika kita membaca catatan kita selama Ramadan, jadikah catatan tersebut catatan yang membuat kita bahagia dan bisa berbangga diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka isilah hari-hari di dalam saum tersebut ketika sedang saum dengan amal soleh, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luruskan niat kita, hanya mengharapkan pahala dari Allah. Ihtisaban, kita apik, kita tertib, hati-hati dalam melaksanakan amal tersebut, berkesesuaian dengan aturan syariat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar segala yang kita lakukan menjadi sebuah catatan amal kebaikan kita. Bisa jadi hanya satu huruf yang kita torehkan, satu kalimat, satu kata, tapi itu akan menjadi berharga nanti yaumal kiamah. Dan terakhir, kata la'allakum tattaqun. Kata la'allakum menunjukkan itu ada pengharapan yang memerlukan perjuangan yang berat. Ya, di dalam melaksanakan berbagai aktivitas amal selama bulan Ramadan itu, yang dengan proses pembiasaan tersebut Allah mentarbiyah kita, melatih kita
untuk membiasakan amal-amal baik, yang mana tadi aura pada bulan Ramadan itu, keberkahan pada bulan Ramadan mendorong kita untuk senantiasa berbuat baik. Dimudahkan kita itu untuk tadarus Quran, dimudahkan kita itu untuk pergi ke masjid, sholat berjamaah, bahkan dimudahkan kita ingin melaksanakan tarawih berjamaah, dimudahkan kita pun untuk bersedekah, dimudahkan segala kebaikan itu. Dan tattaqun, semoga pembiasaan tersebut yang Allah melatih diri kita pada bulan Ramadan tersebut bisa kita jaga selama bulan-bulan yang lainnya. Habis Ramadan, maka masih berbekas amalan ketakwaan tersebut, pembiasaan kebaikan tersebut. Kita lanjutkan catatan kebaikan kita, tidak hanya terhenti pada bulan Ramadan saja, tapi kita lanjutkan catatan kebaikan tersebut sampai kita datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membawa catatan amal kebaikan yang kita terima dengan tangan kanan kita, dan kita berbahagia dengan catatan kebaikan. Kita ingin tunjukkan kepada setiap orang karena bagusnya catatan kebaikan kita. Semoga Ramadan kali ini menjadi catatan kebaikan kita semua yang pantas kita hadapkan di hadapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membuat diri kita bangga dan bahagia serta disambut oleh malaikat dengan salam di Babur Rayyan yang telah Allah janjikan. Itu saja yang disampaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.